bagikan ya kita pada hari ini. Ya mungkin kita pada hari ini lebih banyak untuk berdiskusi ya terkait dengan jurnal ya dan resume yang sudah Ananda buat ya. Ibu sudah melihat ya ada baru 28. Kita berapa orang nih ya? Ada 38, Bu. 38. Nah, banyak ini lagi yang belum submit tugasnya ya di uji form yang Ibu berikan. Ya, kenapa? Ada kendala atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait tugasnya sehingga belum semuanya upload tugas dan ininya resume dan jurnalnya. Ada masalah? Baru 28 orang. Oke, karena kita tidak ada ujian ya, seperti apa yang disampaikan. Kita tidak ada ujian, kita mungkin diskusi yang lebih banyak, sekiranya ada penilaian, tentu penilaian Ibu otomatis dari tugas dan keaktifan ketika kita berdiskusi. Ya. Oke. Oke, bagaimana yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya? Gimana yang lain? Ada kendala? Siapa yang belum mengumpulkan? Ini kehadirannya juga jarang yang full ya, Umi. Memang tidak wajib atau gimana? Sebenarnya wajib, Bu. Tapi tadi teman-teman udah bilang juga di grup, Bu. Kenapa? Ada kegiatan lain atau bagaimana? Awalnya kurang tahu juga, Bu. Soalnya, ya, nanti Umi ingatin lagi, Bu. Ya, karena yang kemarin-kemarin juga kita enggak lengkap ya. Jarang sekali yang bisa lengkap. Atau memang tidak ini lagi, tidak ini, tidak penting lagi untuk ini apa namanya untuk tambahan pengayaan ya, istilahnya kan ini pengayaan ya. Dan tugas juga begitu, segini 28 saja yang mengumpulkan. Nah, oke, tidak apa-apa lah ya, kita lanjut saja. Sebentar. Yang lain gimana kuliahnya? Apa ini? Ada berjalan? Sama juga? Kehadirannya seperti ini juga? Iya, Bu. Sama juga, Bu. Oh ya, yang minggu pertama pun kita cuma 29 nih, jadi screenshotnya 29 dan sampai pula kan 28 berarti itu mahasiswanya. Ya, oke lah. Jadi kita mulai saja ya. Nah, ada 2 topik yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Ananda Ibu minta mencari ya jurnal dan buat resumenya, kemudian upload. Nah, sebagian sudah mengumpulkan dan Ibu lihat juga sudah ini ya sudah bagus ininya
dibahas, apa namanya, dibuat resumnya, kemudian ada jurnalnya juga. Nah, itu yang kita coba share ke teman-temannya yang lain. Oke, boleh ada yang mau tampil pertama? Ada yang mau tampil? Itu pertama. Ada 2 topik ya kemarin. Pertama terkait analisisnya, proteomik, genomiknya. Kemudian yang topik yang kedua, bagaimana memanfaatkan ya in silico, kajian in silico dalam bioteknologi. Ya, sudah ada, nampak Ibu ada jurnal ya mencari apa namanya, docking terhadap suatu protein tertentu ya. Sudah ada kelihatan di jurnal yang mensubmitnya, menguploadnya. Oke, kemudian yang analisis ada microarray, ada yang LCMS ya. Oke, boleh. Ini siapa yang mau tampil, yang mau menyajikan jurnal yang sudah dibaca dan dipahami? Nah, itu boleh di-share ini ya ke kita bersama teman-teman yang lain. Siapa yang mau? Silakan. Udah ada? Ada yang mau? Siapa yang sudah ya pasti semua sudah membaca ya. Yang sudah upload pasti sudah membaca, sudah memahami jurnalnya. Oke, silakan. Silakan. Atau tidak perlu kita tampilkan, hanya dikumpulkan saja dan ini dan diberi ini. Izin, Bu. Nah, Mungkin Ibu pilih saja, Bu. boleh? Ya, silakan. Umi apa? Analisis atau apa? Ini analisis, Bu. Oke, silakan. Apakah terlihat, Bu? Oke, sudah. Sudah, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilakan Umi untuk presentasi tugas bioteknologi molekuler. Perkenalkan, nama saya Umi Putranajana dengan NIM 211034101. Jadi, jurnal yang saya ambil itu berjudul Proteomic Response Fungsional. Lanjut, tujuan penelitian itu bagaimana proteomik berubah menjadi fungsional dalam mempelajari proses biokimia yang terlibat dalam patogenesis penyakit dengan fokus pada alat biologi sistem untuk analisis data dan pada pengembangan cabang proteomik tertentu. Terus, pendekatan proteomik throughput tinggi digunakan untuk mengukur protein, untuk melokalisasi dan mengidentifikasi modifikasi pasca translasi, dan untuk mempelajari interaksi protein-protein atau PPI, khususnya yang terkait dengan kondisi fisiologi atau patologis tertentu. Proyek proteomik menghasilkan hipotesis dan berfokus pada interpretasi hasil yang fungsional. Terus, proteomik kuantitatif diferensial yang diikuti dengan biologi sistem
mengungkap jalur biokimia yang terganggu oleh penyakit. Yang ada dua macam, yaitu DDA dan DIA. Kalau DDA itu untuk spektrometri massa atau MS telah menjadi metode pilihan dalam pendekatan proteomik kuantitatif karena kemampuannya yang unik untuk mengukur perubahan campuran protein kompleks. Kuantifikasi protein awalnya diperoleh dengan metode akuisisi bergantung data atau DDA, di mana hanya ion prekursor paling kuat yang diemisi pada titik waktu tertentu dalam pemisahan kromatografi yang dipilih, difragmentasi, dianalisis, dan diukur dengan instrumen MS tandem. Kalau untuk yang DIA, spektrum fragmentasi semua peptida diperoleh pada setiap waktu siklus tanpa pemilihan awal ion prekursor, sehingga mengarah pada fragmentasi yang tidak bias dari seluruh rangkaian prekursor peptida dalam sampel tertentu. Selanjutnya, ada biologi sistem sebagai strategi analisis data proteomik. Penggunaan perangkat lunak analisis jalur juga memungkinkan peneliti mengaitkan status penyakit dengan faktor lingkungan. Memang benar, Kari dan rekan kerjanya mampu mengaitkan paparan kronis terhadap logam beracun seperti PB, AS, dan MEHG dengan regenerasi saraf menggunakan alat proteomik dan biologi sistem. Knowles memperlakukan sel saraf hipokampus tikus atau HT22 dengan konsentrasi racun submematikan IC10 dari setiap spesies logam. Kemudian mereka melakukan analisis proteomik terhadap sel yang dirawat, interpretasi fungsional dari protein yang melimpah secara berbeda dengan analisis GO, dan PET Visio mengungkapkan jalur degenerasi saraf yang umum dan unik secara khusus dengan menggunakan PET Visio. Mereka mampu menyoroti defisit aktivitas ATP sintesa setelah terpapar logam beracun, seperti yang dilaporkan pada pasien penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Selanjutnya, analisis topologi dalam mengungkapkan model fungsional umum yang dimiliki oleh berbagai penyakit. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa diabetes tipe 2 dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Parkinson, atrofi otot tulang belakang, dan skizofrenia. Pemetaan protein yang terkait dengan penyakit Parkinson dan diabetes tipe 2 diidentifikasi sebagai jalur konvergen aktivitas protein serin treonin kinase, kaskade MAPK, aktivasi respon imun dan respon insulin, serta silanya lipid. Oleh karena itu, jalur ini dapat memainkan peran penting dalam komorbiditas. Selanjutnya, analisis jaringan yang dapat mendukung identifikasi kompleks protein yang terutama terlibat dalam proses tertentu. Misalnya Monty dan rekan kerjanya membuktikan 4 kompleks protein yang secara khusus terlibat dalam patogenesis penyakit Parkinson, yaitu ada proteasome 26S, kompleks FTC3, kompleks CCP, dan kompleks PPP2A, dengan membandingkan kumpulan data besar yang diambil dari database literatur. Terus ini adalah representasi skema kegunaan intrasikomik, pemurnian afinitas atau fraksinasi biokimia yang dipadukan dengan spektrometri massa menghasilkan data interaksi kompleks yang kemudian dibersihkan dan diuraikan untuk menunjukkan kompleks protein tertentu. Perbedaan interaksi protein dapat membantu membedakan dua kondisi, misalnya itu seperti kesehatan dan penyakit. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, penggabungan data proteomik membantu interpretasi fungsional hasil. Analisis simultan dari semua penyelidikan proteomik terhadap efek menghambat kompleks 1A, metil 4-fenil, atau yang disebut dengan MPTP, dan atau MPP plus menyoroti jalur biokimia yang paling berpengaruh oleh perawatan ini, yaitu produksi ATP, respons stres mitokondria, apoptosis, autoterapi, dan yang paling penting fungsi sinapsis. Terus penggabungan data proteomik membantu interpretasi fungsional hasil. Amiri dan rekan kerjanya mengekstraksi 74 kandidat protein dari semua artikel yang berfokus pada proteomik air liur untuk kanker mulut. Mereka menghasilkan jaringan PPI menggunakan KP yang menekankan peran 4 protein benih dalam menentukan patogenesis kanker mulut. Yaitu ada fibronectin, kolagen alpha 2, IL-8, IL-8, dan integrin alpha 5. Karena itu, protein ini disarankan sebagai biomarker potensial untuk diagnosis dini penyakit dan pilihan terapi. Dalam
dalam jurnal ini beberapa database pengumpulan data mentah terstandar untuk digunakan kembali oleh orang lain dengan tujuan menggabungkan beberapa kumpulan data proteomik. Fenomena ini mewakili apa yang disebut dengan proteomik parasit, di mana sejumlah besar hasil independen digabungkan untuk mengekstrak pengetahuan baru dengan mengakses langsung hasil MS asli. Selanjutnya, interatomik berkontribusi pada pandangan dinamis fungsi seluler. PPI dapat ditentukan dengan metode biner, yaitu teknik yang menunjukkan interaksi fisik langsung pada pasangan protein, seperti Rabi2 hibrida, atau dengan metode kompleks, yaitu pendekatan yang mempelajari interaksi langsung atau tidak langsung antar kelompok protein, seperti pemurnian afinitas tandem, pemurnian afinitas ditambah dengan spektromassa, adalah salah satu metode kompleks yang paling sukses untuk mengidentifikasi interaksi protein yang stabil dan untuk mengaterisasi fungsi protein dalam berbagai model organisme. Masalah positif palsu dalam hasil interaksi komik, yaitu PPI yang benar-benar dapat terjadi dalam sel, sedangkan banyak PPI yang merupakan artefak, misalnya itu interaksi protein dalam kompartemen seluler yang berbeda setelah lisis sel. Protein kontaminan, misalnya itu protein yang berinteraksi dengan sistem penandaan epitop atau dengan dukungan padat dan interaksi yang tidak ada secara fisik. Terus untuk yang negatif palsu, pendekatan IP yang digabungkan dengan MS juga dapat digunakan dengan cara yang lebih tepat sasaran. Misalnya itu, Zhang dan rekannya menunjukkan bahwa interaksi antara P53 dan MDM2 meningkat pada sel kanker payudara MCF7 dibandingkan dengan sel epitel normal payudara MCF10A. Selain itu, sel MCF7 yang diobati dengan nuklin 3 menunjukkan penurunan pembentukan kompleks protein. Oleh karena itu, kuantifikasi kompleks P53 MDM2 memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kanker dan saran terapi target lanjutan dengan nuklin 3. Selanjutnya itu ada vaksinasi biokimia sebagai pendekatan interaksionik integratif baru. Vaksinasi biokimia mencapai pemeriksaan kompleks protein berdasarkan ukurannya atau berdasarkan muatannya. Menggunakan sistem kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, teknik SEC mewakili pemeriksaan protein dalam kondisi asli, sehingga menjaga interaksi biologis dan aktivitas makromolekuler. Kesimpulannya itu, proteomik beralih dari bidang yang terisolasi menjadi alat terpadu bagi para ahli biologi, baik untuk menghasilkan hipotesis baru maupun untuk menjelaskan fungsi biologis. Strategi baru untuk menganalisis dan menafsirkan data proteomik memengaruhi seluruh alur kerja studi proteomik, mulai dari desain penelitian hingga langkah verifikasi. Dalam kasus terakhir ini, misalnya harus dibuktikan bukanlah identitas masing-masing protein, melainkan keterlibatan nyata jalur seluler dalam latar belakang biologis tertentu. Revolusi fungsional proteomik diharapkan dapat mengarah pada pemanfaatan potensi proteomik di semua bidang ilmu kehidupan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan di jurnal Umi kali ini. Kami kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih ini ya. Jadi kalau Ibu lihat jurnal ini ya, sebentar di kesimpulannya, sebentar di kesimpulan, buka kesimpulan. Ya, terakhir. Ini Ibu. Jadi di sini lebih menekankan ya bahwasanya bukan fungsional proteinomik tadi ya, protein fungsional ya, protein fungsional. Jadi apa itu maksudnya protein fungsional, Umi? Protein yang bisa untuk ini Bu, pengobatan penyakit mungkin Bu. Apa yang bisa apa? Untuk mengobati penyakit Bu. Untuk mengobati penyakit, dia protein nih, protein. Iya. Protein yang terlibat atau gimana? Iya, protein yang terlibat dalam proses itu. Ya. Jadi yang protein fungsional itu bukan hanya ini ada di slide-nya Umi ya. Jadi
sekarang ini bukanlah untuk apa ini proteinnya apa. Ya, protein bukan identitas ya di sini nih. Yang harus dibuktikan bukanlah identitas masing-masing protein ya, tapi bagaimana dia terlibat nyata di dalam jalur tadi, jalur yang menyebabkan proses biologisnya. Nih, makanya ya di gambar ada tadi Ibu lihat ininya, coba gambar ada LC-MS ya, analisisnya. Nih, sebentar. Nih. Ya. Jadi kalau kita apa namanya analisis saja nih, berarti dia kan hanya identitasnya saja yang dapat ya, sampai identitasnya, tapi tidak sampai di sana. Kita harus tahu nih, identitasnya sudah diketahui, tapi perannya bisa kita apa namanya bisa kita ini kan maknanya apa ya. Ini lihat yang ditampilkan Umi ini LCMS, jadi tidak sampai di sini saja ya, sampai ini proteinnya apa, identitas proteinnya apa, sampai di sini saja, tapi dia apa maknanya ya, apa peranannya. Nah, jadi lebih ke sana perginya ya. Oke, jadi itu ya maksudnya protein fungsional. Jadi keterlibatannya sesudah dianalisis tadi sudah diketahui identitasnya, ya sudah diketahui identitasnya, kemudian dia terlibatnya di mana, ya terlibatnya di bagian apa. Jadi pemecahannya sampai di proses biologis, ya. Oke, di sini ada menampilkan satu analisisnya dengan menggunakan MS ya, ini ya, mas spektroskopi. Tapi tidak dijelaskan bagaimana analisis dengan MS itu pada protein. Tidak ada ya dijelaskan. Iya, Bu, nggak ada, Bu. Sudah jelaskan ininya ya, teknik analisisnya. Nah ya, kenapa dia bisa sampai protein bisa kita identifikasi dia dengan MS ya, ini keterlibatan instrumen di sini ya, ada instrumen. Nah, ini bisa kita tahu identitasnya, lalu kita lihat lagi nanti di mana dia protein tadi sesudah diketahui dia peranannya di mana ya. Oke, yang lain ada yang menggunakan MS. Nah, boleh sekali jalan kita mengetahui yang lain ada teknik uraian teknisnya. Jadi intinya adalah mass spektroskopis bisa mengidentifikasi ya jenis protein. Ya, yang lain ada enggak? Yang ketemu jurnal di MS juga. Nah, sama sejalan dengan yang punya Umi. Kalau di Umi ini enggak ada kejelasan ininya ya, bagaimana teknisnya. Teknis detailnya. Kalau yang lain ada enggak? Analisisnya. Yang dijelaskan di sini ya bisa untuk menentukan protein ya dengan menggunakan instrumen MS. Yang lain ada nggak menggunakan analisis dengan MS ini? Ya. Oke, kalau enggak ada, jadi protein tadi tentu dia untuk mengetahui ya, untuk apa? Kan ujung-ujungnya kita harus tahu nih identitas
protein tadi itu apa jenisnya, ya. Bagaimana cara menganalisisnya dengan menggunakan MS? Ya, jadi protein tadi kita bisa pisahkan dulu ya. Kalau protein kan makromolekul ya. Tersusun dari apa protein ini? Tersusun dari apa? Apa yang bisa kita deteksi dengan MS? Dia tidak mungkin bisa langsung ya ini terbaca, oh ini proteinnya langsung keluar di MS, ya tidak bisa seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita ini kan dulu, kita pisahkan dulu yang si protein tadi. Proteinnya itu makromolekul. Apa penyusun dari protein itu? Asam amino. Nah, asam amino. Ya, kita pisahkan dulu. Ya, Nanda juga sudah pernah lakukan ya. Praktikum mungkin kan? Ya, di ekstraksi proteinnya. Kemudian apakah itu bisa apa diperlakukan dia? Tidak ya. Dia harus kita ini kan dulu bisa diidentifikasi, dia tidak ya dipisahkan. Dengan apa dipisahkannya? Pemisahannya yang pernah Anda lakukan, misalnya protein, ekstraksi protein. Dengan apa dipisahkan? Kalau dia asam amino ini, dengan apa biasanya? Dengan apa? Dengan apa? Pernah memisahkan protein menjadi asam-asam amino? Dengan apa bisa kita pisahkan asam-asam amino ini? Liquid chromatography. Apa? Liquid chromatography. Liquid chromatography. Pakai apa itu ininya? HPLC bisa. HPLC. HPLC. Kondisi khusus yang biasa kita lakukan. Elektroforesis. Ya enggak? Ya kan? Elektroforesis apa yang apa? Elektroforesis itu pakai apa dia? Ada katoda kan? Apa yang biasa kita ini kan? Ya, itu salah satunya protein. Ya kan, Ananda praktikum kan ada tuh. Isolasi dulu protein atau mau dapat nanti DNA kan? Kan elektroforesis dulu tuh yang dari crude-nya. Ya kan? Yang cocok dia nanti itu baru kita identifikasi. Jadi pisah-pisahkan dulu dia. Nah, pisah-pisahkan sudah jadi dia beberapa nanti asam-asam amino baru ini yang di identifikasi ya. Jadi nggak bisa dia langsung protein secara makromolekul itu kita analisis. Jadi lewat serangkaian proses itu dulu. Makanya Ibu tanya tadi ada nggak yang ada di jurnalnya, ketemu jurnalnya yang memang betul-betul detail terlihat seperti apa teknis pengerjaannya ya, karena kalau langsung aja protein itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Nah, dia ada apa yang harus kita lakukan karena kan itu yang perlu kita untuk kompetensi seorang apa namanya sarjana ilmu biomedis itu kan lebih ke ininya ya, gimana cara melakukannya ya. Nah, mungkin itu akan dikerjakan bisa memanduan nanti ketika tugas akhir apa. Jadi kita lihat apa saja step-step yang harus dikerjakan ya, walaupun nanti akhirnya teridentifikasi dia apa itu jenisnya ya. Nggak ada yang dapat MS. Nggak ada. Ya lah.
Nah, jadi yang nanti Anda juga bisa cari lagi seperti apa nih kalau kita pakai MS. Ya, oke. Tapi yang jelas secara konsepnya kita tidak bisa langsung protein besar itu kita ukur ya. Kita harus pisah-pisahkan dulu. Pemisahan yang sering dan ini banyak digunakan dengan elektroforesis karena si asam amino tadi ya dia bisa terpisah dengan adanya tadi katoda itu muatan ya, ada muatan positif negatif karena si asam amino juga seperti itu ya, dia ada ininya ya, terpisah dia di sana. Nah, tadi disampaikan oleh temannya bisa pakai kromatografi ya, HPLC misalnya. Bisa asal kita punya fase diam yang sesuai, yang mendukung. Karena tentu fase diamnya tidak sama dengan fase diam dengan senyawa-senyawa organik yang lainnya ya, karena dia punya ciri khas tadi. Ya, dia ada muatannya ya, so elektrik ya, sama amino itu elektriknya. Jadi yang lebih sering itu digunakan dan mudah pengerjaannya untuk memisahkan ya, memisahkan bukan identifikasi, ini memisahkannya dengan elektroforesis dan itu banyak digunakan ya. Oke. Oke, sudah paham sampai di sana dulu? Nah, nanti Anda boleh lihat lagi gimana detailnya menganalisis ya protein dengan menggunakan MS. Nah, kalau di sini sebenarnya pakai LC juga bisa ya, LC seperti yang disampaikan tadi. Kalau di sini kan LC, MS, MS ya untuk apa? Nah, tapi kita perlu kolomnya ya, kolomnya yang sangat ini yang spesifik untuk protein. Dia ada ya. Nah, tapi kalau yang biasa kita lakukan yaitu tadi kita elektroforesis. Ananda saja sudah melakukannya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terima kasih Umi untuk hasil resume jurnalnya. Kita lanjutkan yang lain. Ada yang mau tampil? Karena kita lebih banyak diskusi ya, seperti yang disarankan. Ya, jadi tidak ada ujiannya. Diskusi apa yang kita cari satu topik, kita bahas ya. Lebih bagus lagi kalau itu memang yang sesuai dengan ini, yang sesuai dengan apa yang Ananda temui ketika pegang. Nah, itu lebih pas kita ini kan ya. Di kita bahas itu lebih enak karena Ananda langsung menemui apa namanya langsung mengerjakannya, langsung berhadapan dengan topik tersebut. Nah, itu akan lebih bagus pemahaman kita. Oke, ada yang lain? Alfon, Bu. Alfon, nah silakan. Alfon mau bersedia? Boleh, Bu. Nah, ya silakan Alfon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai resume artikel saya yang berjudul Plasma Proteomic Profiling in Hereditary Breast Cancer Reveal BRCA1 Specific Signature, Diagnostic dan Functional Implication. Abstraknya itu kartel payudara atau... Alfon, ini sesuai dengan apa Alfon sekarang? Iya, Bu. Sesuai di tempat magang ini juga? Beda-beda sama tempat magang. Beda. Oke. Nah, ini
apa ya untuk eh, diagnostik ya. Yuk. Oke, silakan. Kanker payudara atau breast cancer adalah penyebab kematian utama di kalangan wanita, di mana faktor risikonya adalah riwayat keluarga breast cancer dan mutasi germline pada gen BRCA1 atau 2. Plasma berpotensi membawa informasi penting yang dapat membantu meningkatkan deteksi dini penyakit, prognosis, dan respon terhadap perawatan terapeutik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan pemulihan biomarker spesifik dari sampel plasma subjek yang terkena breast cancer hereditary. Next. Sebelumnya, Gim. Nah, jadi metode-metode yang digunakan untuk step-stepnya dalam penelitian ini yaitu pertama itu menggunakan sampel darah dari plasma dari pasien yang memiliki karakteristik genetik yang sama. Yang kedua itu verifikasi protein yang ada dalam darah. Yang ketiga menganalisis protein menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu analisis gel dua dimensi elektroforesis dan yang kedua itu kromatografi cair atau liquid kromatografi ditandemkan dengan spektrofotometri massa atau LCMS. Eh, dan yang keempat itu menganalisis data menggunakan bioinformatika dan yang kelima itu mencari pola protein yang berbeda antara pasien kanker payudara dan anggota keluarga yang sehat. Metode itu yang digunakan yang pertama itu depletion of high abundant plasma protein, yang kedua 2D gel analysis, yang ketiga itu LCMS dan yang keempat itu bioinformatik. Baik, dari hasil itu dari hasil itu yang pertama itu eh, dalam metode depletion of high abundant plasma protein, di mana proses yang digunakan untuk menghilangkan protein yang bukan target dari analisis dari sampel, hingga memungkinkan untuk dilakukannya analisis protein yang lebih spesifik. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan beberapa pendekatan antibody seperti sistem multiple Affinity Human 7 atau agilan teknologis yang menargetkan protein seperti albumin, IgG, antitrypsin, IgA, transferin, haptoglobin, dan fibrinogen, di mana memurnikan protein dalam sampel dapat membantu mengurangi kompleksitas sampel dan meningkatkan deteksi protein yang kurang berlimpah dalam analisis selanjutnya. Soalnya itu dalam 2D gel electrophoresis analysis, di mana itu untuk membandingkan pola protein plasma, di mana dibandingkan pola protein yang terlihat pada gel antara tiga kelompok, yaitu pasien kanker payudara, atau yang kedua itu healthy carrier atau pembawa sehat dari keluarga dengan mutasi BRCA1 dan kontrol sehat atau healthy control, di mana tanpa mutasi BRCA dan tidak menderita kanker. Yang kedua itu mengidentifikasi protein, di mana dari perbandingan tersebut berhasil diidentifikasi 48 titik protein yang terlihat berbeda antara ketiga kelompok, di mana titik protein ini dianalisis lebih lanjut menggunakan spektrofotometri massa, di mana ditemukan dalam teknik spektrofotometri massa tandem itu LCMS mengidentifikasi protein pada 48 titik tersebut. Lalu dilakukan analisis statistik hanya pada protein yang terdeteksi secara berulang atau reproducible. Soalnya itu pathway analysis, di mana menggunakan Silver EPA digunakan untuk mengevaluasi jalur kanonik yang signifikan dan jaringan yang terkait dengan protein yang diekspresikan secara berbeda, lalu diidentifikasi dengan mass spectrophotometry. Yang pertama itu dibandingkan antara protein yang diekspresikan secara berbeda pada pasien kanker dan kontrol yang sehat. Ditemukan bahwa 4 jaringan dari kelompok protein yang saling berinteraksi. Protein-protein tersebut memiliki fungsi terkait dengan metabolik penyakit imunologi, dermatologis, dan juga inflamasi. Selanjutnya itu dilakukan perbandingan dengan healthy carrier BRCA1 yang sehat dengan kontrol yang sehat. Ditemukan dua jaringan yang diprediksi menimbulkan penyakit kardiovaskular, metabolik, infark jantung, dan juga kanker. Dalam analisis ini mengungkapkan bahwa sebagian besar protein yang diidentifikasi adalah molekul sinyal yang terkait dengan pertumbuhan, kematian, dan metabolisme sel. Yang paling dominan yaitu galsolin. Di mana dalam teknik Western blot dapat kita lihat di mana uh, kurva kurva pada breast cancer itu memiliki p-value di bawah 0,5. Sedangkan healthy control dan juga healthy carrier memiliki p-value di atas 0,5. Jadi membuktikan bahwa
ekspresi gen BRCA1 mempengaruhi ekspresi dari gelsolin. Next. Nah, hubungan antara gelsolin dan ekspresi BRCA1, di mana penelitian ini menunjukkan hubungan antara gelsolin, yaitu protein yang berperan dalam cytoskeletal organization, dan BRCA1, yaitu gen yang terkait dengan risiko kanker payudara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama pada sel MCF7 atau BRCA1-nya normal, EGF-nya itu meningkat dan meningkatkan kadar BRCA1 dan gelsolin. Pada sel HCC 1937, di mana BRCA1-nya bermutasi, EGF-nya tidak dipengaruhi, sehingga kadar BRCA1 dan gelsolinnya tidak terpengaruh. Dan ketiga itu pada sel MCF7 SH BRCA1, di mana BRCA1-nya disenyapkan, kadar gelsolin-nya menurun, kemudian berangsur pulih. Kesimpulannya itu mutasi BRCA1 dapat mengatur ekspresi gelsolin dan interaksi antara BRCA1 dan ATF1, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa gen BRCA1 dapat mengganggu interaksi dengan protein ATF1. Hal ini mungkin menjadi salah satu cara bagaimana BRCA1 mempengaruhi sel. Dan itu peran dari ATF1 pada ekspresi gelsolin, mana penelitian ini menunjukkan bahwa BRCA1 mungkin mengatur ekspresi gelsolin dengan mempengaruhi interaksi antara ATF1 dan promotor gelsolin. Lalu mutasi BRCA1 memungkinkan ATF1 untuk menghambat gelsolin yang dapat berperan dalam perkembangan kanker payudara. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa plasma proteomic profiling pada pasien kanker payudara herediter, khususnya individu dengan mutasi gen BRCA1, dapat mengidentifikasi gelsolin sebagai biomarker potensial. Ekspresi gelsolin terkait dengan status mutasi BRCA1 dan interaksi antara BRCA1 dan ATF1. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya analisis proteomik plasma dalam meningkatkan deteksi dini penyakit dan prognosis kanker payudara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan potensi pendekatan berbasis proteom dan mengidentifikasi biomarker untuk diagnosis dan pengobatan kanker. Mungkin berikut jurnal sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alfon ya. Oke, Alfon memberikan membahas ya, sudah meresum jurnal. Jadi ini salah satu cara ya untuk diagnosis penderita kanker ya, penderita kanker yang punya spesifik ada BRCA1 nih ya, BRCA1 yang spesifik BRCA1. Nah, di sini berhasil nih ditemukan ada markernya, biomarker. Jadi kita enggak cek langsung ke pasiennya langsung apa ada gen BRCA ini atau tidak ya, tapi mencoba mencari biomarker yang lain ya. Jadi ada nggak biomarker itu sebagai identifikasi ya, mengimplikasikan bahwasanya si pasien ini breast cancer, kanker payudara ya. Yang dilihat adalah si ekspresi dari tadi gelsolin, apa namanya? Gelsolin ya, gelsolin. Jadi ini salah satu marker ya yang hubungannya sangat dekat sekali dengan adanya BRCA ini ya, BRCA ini. Jadi di ini kan ya yang dilihat si gelsolinnya. Nah, ini salah satu sebagai bisa ini ya cara cepat untuk mengidentifikasi pasien ini pada gen apa ini ya, gen mutasi di gen manakah spesifik dari kankernya ini ya. Oh, dengan spesifik gelsolin ini bisa ditentukan ya. Jadi tidak harus cek gen BRCA-nya langsung ya, tapi dengan melihat ekspresi dari
Gersolin. Nah, gersolin ini di mana dia bisa ketahui ya ininya, di mana dia kenapa biasa ini loh si ekspresi gersolin ini erat hubungannya dengan Barca ya. Barca dari mana? Kenapa kita bisa menyimpulkan ya serangkaian penelitian yang mereka lakukan ya, mereka lakukan. Jadi mereka membuat profiling ya, profil dari protein plasmanya ya, protein plasma dibandingkanlah pasien yang sehat, kemudian yang dia ada gen turunan ya, karir ya tadi ya karir tadi jadi yang mutasi tapi sehat ya, dia punya gen pembawa dia sehat ini tapi dia karir dari mutasi gen BRCA ini. Kemudian orang yang sehat yang memang tidak ada mutasi BRCA, kemudian memang orang yang jelas-jelas penderita kanker dan dia ada BRCA-nya dengan mutasi BRCA. Itu yang dibandingkan, ternyata sesudah dibandingkan kemudian di ekspresi dari protein masing-masing itu dilihat mana yang ini berbeda ketiganya, itu yang mereka analisis. Ternyata yang berbeda di sana adalah ekspresi dari gersolin. Gersolin inilah yang bisa disimpulkan sebagai penanda ya, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal melihat aja nanti di apa, kalau tinggi ekspresi si gersolin ya pada orang yang diketahui orang yang dicurigai ya, orang yang dicurigai kanker, tinggal lihat saja bagaimana protein gersolinnya, tinggi atau tidak. Kalau tinggi ya bisa ini ya, bukan disimpulkan langsung ya, tapi diduga dia ada mutasi sekitar hubungannya. Ini bisa diterapkan ini ya, kalau membuat kit-kit itu ya, kit cepat itu kan sekarang musim lebih ini ya, menjanjikan ya untuk deteksi kanker ini. Nah, cara ini dipakai untuk diagnostik ya, tanpa harus tanpa harus langsung dicek ke tipe ke kankernya langsung ya, istilahnya di patologi di PA langsung ya, tanpa dicek ke kankernya, tapi kita dengan cara melihat protein di plasma saja kita sudah bisa menduga ya, ini untuk diagnostik sebagai marker untuk penyakit kanker mutasi pada BRCA yang disampaikannya oleh Alfon ini. Ya. Nah, jadi bisa nih diterapkan ini dibuat nih ya, apa yang di perusahaan apa yang ini buat ada ya yang magang di sana, ada ya? Ada, Bu. Kron ya, Kron. Iya, Bu. Iya, Kron. Alfon di Kron. Iya, Bu. Oh, di Kron. Ada ini. Memang ini dia. Lebih ke beda penyakit, Bu. Lebih ke Beda-beda kit. ya beda-beda penyakit. Ya, beda-beda kit ya. Jadi kan prinsipnya seperti ini ya, dibuatlah satu apa aja yang ada di sana, Alfon? Salah satu ininya contohnya. Ada buat kit HBV, human HBV untuk hepatitis B, dan juga ada HPV, ada MLSA. Mungkin teman-teman yang lain dia pemental beda-beda topik. Ada yang ke kanker ini, ada HPV enggak? lebih HBV. Untuk yang ke kanker ada enggak di sana? Apa yang ada untuk kanker? Siapa yang lain? Ada untuk kanker? Di sini, Bu. Nah, Mungkin tugas Sanas juga sel, tapi sel ginjal, Ibu. sel apa? Sel ginjal, Bu. Karsinoma sel ginjal. Apa tugasnya atau di tempat magangnya ini?
Tempat magangnya yang di UNIF itu bukan lebih ke kanker, Ibu, tapi mungkin ke stem cell-nya, Bu. Tapi Eh, tugasannya sih yang tentang ginjal, Bu. Tentang oh, kanker ginjal, ya. kanker ginjal untuk ini juga marker menentukan marker juga tugas Iya, Agnes Bu. ini marker sama Sama, dengan Bu. Alfon. Oke, boleh juga ya kita lihat nanti ya. Jadi intinya mungkin kalau di biomedis ini yang lebih apa ya, lebih eh, menjanjikan ya, bisa dibilang begitu enggak? Untuk membuat kit-kit seperti ini, Iya, Bu. ya Sangat kan? menjanjikan, Bu. Lebih apa namanya? Lebih nanti bisa nih habis tamat ini ya buat ini sendiri karena orang lebih menyukai cara cepat seperti itu ya sekarang. Jadi tidak perlu langsung di apa karena prosesnya lama, biayanya juga ya mungkin lebih mahal. Tapi dengan adanya marker ditemukan satu marker tertentu, ini bisa kita cek ada atau tidak di sampel yang akan diuji. Kemudian dilihat ada hubungannya atau korelasinya dengan keadaan tertentu. Itu mungkin lebih lebih bagus ya. Jadi apa membuat apa namanya bermakna dia jadinya. Sebelum orang memang cek ya, memang ujung-ujungnya kan mencek lagi nih, memastikan lagi secara apa namanya memang detailnya ya secara lanjutnya memang dicek tapi untuk diagnostik awal ya pakai kit itu mungkin lebih eh, banyak ya banyak ininya terpakai ya intinya di Crown itu banyak sekali ininya eh, produk-produk yang dihasilkan ya produk-produk yang membantu saya. Prinsipnya berdasarkan ini kan diawali dari proses riset. Nggak mungkin dia kalau kita buat mencontoh orang saja apa yang orang buat ya itu kalah saing ya kompetitor jangan sebagai kompetitor tapi mencoba nih apa yang bisa dijadikan nah itu yang lebih ini itu besar nih berasa peranan biomedis di sana ya karena kan lebih ke banyak membantunya di sana ya oke oke terima kasih Alfon atas ini presentasinya boleh Agnes tapi kita sambung minggu depan Ya, boleh, Bu. ya kita lanjutkan kita masih tetap sampai berapa kali lagi ya 3 kali lagi ya 2 kali lagi ya 2 kali lagi kita coba bahas ini aja lah presentasi dari Ananda semua jadi terbuka ini kita daripada sampaikan bahan yang ya sepatutnya Ananda enggak ini sekali ya ada yang apa namanya ya kalau bahan yang bisa disampaikan bisa Anda akses ya bisa dicari buku-buku referensinya juga ada tapi kita melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh orang ya makanya lebih prefer kita bahas jurnal karena itu terlihat aplikatifnya seperti apa gunanya seperti apa ya oke kita lanjut minggu depan ya nggak apa-apa ya karena ini juga setengah 12 bisa kita istirahat dulu. Oke ya, Umi, kita lanjut minggu depan ya. Umi ya, Iya, boleh boleh. ya untuk minggu depan. Oke, baiklah Nanda, hari ini kita cukupkan, kita sambung minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Ibu screenshot sebentar ya. Ini ya. Oke, boleh open kamera dulu. Oke. Lagi. Oke,
Terima kasih Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.